Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Kembali ke Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar Pranowo. Mas, jadi apa persisnya orang-orang yang sudah mudik ke Jawa Tengah akan diterima kalau masuknya sebelum tanggal keramat tanggal 6 dan yang sudah masuk akan gimana pengelolaannya? Iya, karena sebelum tanggal 6 itu aturannya hanya pengetatan saja ya. Oke. Maka kemudian kita ketatin untuk dicek, di testing, kemudian kita lakukan tracing seandainya mereka positif. Dan jumlahnya Mas, ini kebetulan saya membuat aplikasi agar teman-teman di desa tempat destinasinya itu menginput data ada berapa orang. Ini 8.632 sampai dengan kemarin. Jadi yang hari ini belum dilaporkan biasanya malam ini. Dari 8.632 itu terbanyak di Wonogiri. Wonogiri. Pekalongan, yang ketiga Banjarnegara, terus Wonosobo. Ini urutan-urutan yang menjadi prioritas kita. Maka kita berikan bantuan kepada mereka antigen untuk kita melakukan testing. Karena antigen saya siapkan tidak terlalu banyak kemarin. Berapa stok antigen kita? Ada Pak 50.000, kurang, cari 1 juta kira-kira begitu. Karena saya berasumsi bahwa akan lebih banyak. Baik Pak, nanti yang lain kita akan lakukan testing menggunakan Ginos. Sudah sekarang apapun yang ada bisa dilakukan, kita lakukan. Sebelum nanti ketika ada yang reaktif, kita lakukan PCR test. Ini yang coba kita lakukan dari pergerakan data yang ada. Karena memang punya potensi atau ada potensi terjadinya moral hazard. Ini contoh nih, ada kasus nih. Kira-kira 2 bulan lalu ada yang datang dari Kalimantan ke Jawa Tengah, naik pesawat. Ternyata dia positif dan kemudian kok bisa lolos masuk rumah sakit provinsi. Akhirnya meninggal. Saya lakukan semacam audit kecil, saya urut sampai titik terakhir. Nah, ternyata tidak ketat di sana. Hari ini ada di media orang dari Semarang ke Kalimantan, sebaliknya. Ternyata orang ini bisa lolos padahal dia positif. Ini lagi saya cari mereka untuk kita lakukan testing. Siapa sebenarnya yang tidak disiplin soal ini? Saya khawatir karena ketatnya aturan, orang bisa cincai-cincai di belakang seperti kejadian di Kuala Namu. Ini kan membahayakan moral hazard seperti ini. Maka kalau sudah seperti ini, saya bilang pemimpin yang bertanggung jawab di institusi itu, pemegang otoritas, sudah yang seperti ini kasih sanksi yang tegas. Kalau perlu dipecat. Kalau kita tidak bisa melakukan yang seperti itu, maka potensi terus akan buat kita. Begitu Mas Budiman. Oke, baik. Saya ke Mbak Adita. Mbak Adita, ini kira-kira 3,5 jam lagi, tepat jam 24 ya, masuk jam tanggal keramat tadi menurut Gubernur. Artinya apa persisnya akan dikerjakan oleh Kementerian Perhubungan? Semua tol keluar Jakarta akan ditutup, begitu atau pengertian seperti apa? Begini Mas Budiman, tentu Kementerian Perhubungan tidak bekerja sendiri ya. Kami berkolaborasi dengan banyak instansi dan lembaga terkait, khususnya kalau kita bicara transportasi darat tentu dengan pihak Korlantas Polri. Tadi pagi Pak Menteri Perhubungan bersama Kakor Lantas juga melepas para petugas yang akan bersiap untuk melaksanakan tugasnya di lapangan. Jadi pada pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti, pihak kepolisian sudah akan mulai melakukan penyekatan di titik-titik yang sudah ditentukan. Dan semua petugas juga akan bertugas selama 24 jam sehari. Ini sudah dikonfirmasi oleh Kakor Lantas. Dan juga kemudian pergerakan atau transportasi itu masih akan berlangsung Mas Budiman. Karena di masa peniadaan mudik ini masih tetap ada kegiatan masyarakat yang boleh melakukan perjalanan, ya seperti yang pihak-pihak yang melakukan tugas atau dinas, kemudian juga karena masalah kesehatan, ada kelahiran atau juga kematian. Nah ini tetap akan dilayani. Oleh karenanya pesawat terbang pun masih tetap akan beroperasi dengan armada yang terbatas, dengan frekuensi yang terbatas. Kereta api juga demikian, angkutan bis juga demikian, dan juga angkutan kapal juga demikian, Mas. Oke, baik, kembali ke Wakil Gubernur Jakarta, Mas Riza Patria. Ini 3,5 jam sebelum tanggal 6, apa yang akan diantisipasi oleh pemerintah Provinsi DKI untuk mencegah agar warga itu kemudian tetap stay at home mengikuti anjuran dari pemerintah? Mas Riza. Yang pertama tentu kan kami sudah ada regulasi terkait SIKM. Yang kedua kami terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, juga menyiapkan ketiga aplikasi. Yang keempat kami sendiri Pemprov bersama Polda Metro, Kodam Jaya dan seluruh jajaran bekerja sama dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan lain sebagainya, termasuk menyiapkan
penyekatan ya, disiapkan tidak kurang dari 31 ya titik penyekatan di sekitar Jabotabek. Di Jakarta ada 17. Kemudian kita juga sudah menyiapkan masker untuk dibagikan, bahkan menyiapkan rapid tes antigen yang kita akan siapkan. Prinsipnya kita sudah siap, mulai nanti malam jam 24 petugas sudah tersebar di semua titik yang dipersediakan. Tadi pagi juga kami sudah apel, kemarin juga apel lagi. Jadi dalam beberapa minggu ini, hari-hari belakang ini, terus kita rapat, berkoordinasi dan apel memastikan kesiapsiapan aparat, semua sarana prasarana pendukung dan berbagai hal termasuk form checklist sudah kami siapkan. Mudah-mudahan dengan kesiapan aparat dan sosialisasi dan masyarakat bisa memahami, mengerti untuk dapat bekerja sama, memastikan bahwa tempat yang terbaik tetap berada di rumah, terlebih bagi anak-anak di bawah 9 tahun, orang tua di atas 60 tahun. Dan siapa saja yang melanggar, kami tidak segan-segan mengambil tindakan dan sanksi bagi ASN, TNI, dan Polri, dan juga bagi masyarakat. Jadi sekali lagi bagi bus atau mobil angkot, travel, gelap dan sebagainya, selama ini juga sudah kita beri sanksi, apalagi nanti di tanggal 6 sampai tanggal 17 tentu sanksi tegas akan kami berikan, termasuk pencabutan izin. Itu juga sanksi yang terus setiap tahun kita berlakukan. Mudah-mudahan di Lebaran tahun ini ada kesadaran kita bersama untuk memastikan seiring dengan meningkatnya program nasional vaksinasi yang berhasil, yang semakin baik, didukung oleh 3M, program pencegahan COVID dan arus mudik yang berhasil, mudah-mudahan kita bisa memutus mata. Memang ada khawatiran juga, terutama adanya virus varian baru dari Afrika Selatan, dari Inggris, dari India, juga ini juga menjadi khawatiran bersama, menyadarkan kita bersama. Namun demikian memang harus kita sadari, memang ada 3 kelompok yang mudik. Pertama, kelompok yang memang bekerja di Jakarta, tinggal selama ini lahir di daerah, jadi keinginan mudik itu sangat tinggi, apa resikonya dicoba diterabas. Kedua, mudik karena ingin menemui orang tua, keluarga yang memang tinggal di Jakarta. Dan yang ketiga, mudik hanya ingin pulang kampung karena nostalgia dan sebagainya. Jadi yang kelompok pertama ini yang memang keinginannya sangat besar, mencari cara, berbagai cara. Kelompok kedua, ketiga mungkin masih bisa kita kurangi. Mudah-mudahan dengan kerjasama baik, Pak Ganjar yang sudah memberikan program dan kerjasama baik dengan kami, mudah-mudahan bisa mengurangi arus mudik dan arus kembali ke Jakarta. Pak Hermawan, apakah kemudian dengan imbauan-imbauan dan sosialisasi penyekatan, apakah efektif untuk mencegah mobilitas mudik dari Jakarta atau dari kota ke kota satu ke kota yang lain? Ini kan ada beberapa moda transportasi, kalau di udara dan darat ini sangat berbeda karakter. Tadi Pak Gubernur Ganjar sudah menyampaikan yang agak sulit itu sebenarnya menyiasati bagaimana yang di transportasi darat ya, terkait dengan kendaraan pribadi. Kalau udara juga masih kecolongan tuh tadi disampaikan oleh Mas Ganjar. Nah sebenarnya yang menarik ini mungkin ini yang penting juga buat DKI dengan adanya varian baru. Mudah-mudahan ke depan itu kalau misalnya ada testing prasyarat antigen segala macam itu lebih baik menggunakan barcode sehingga tidak ada potensi pemalsuan. Karena lolos dari bandara itu kan hanya menggunakan observasi dari surat keterangan dan itu gampang sekali dan banyak kasus dipalsukan. Sebenarnya kalau misalnya semua laporan itu terrecord, terdaftar, itu dengan barcode tidak akan mungkin ada potensi yang lolos begitu kalau terjadi kasus yang positif. Tetapi yang untuk darat ini memang sangat sulit ya, melainkan tadi yang perlu diandalkan adalah pendataan pada level di mana titik-titik yang beresiko dari berbagai wilayah, baik pada tempat tujuan maupun tempat tujuan kembali. Nah ini penting karena juga mengestimasi. Kita tidak mungkin melakukan tracing satu-satu saat ini. Jadi kalau melihat orang satu itu tidak, tetapi tracingnya berdasarkan resiko pada komunitas. Itu sebab seperti yang dilakukan di Jawa Tengah dengan program Jogotongo berbasis komunitas kan. Dan ini sebenarnya dari dulu kita sangat sepakat dengan Mas Ganjar ya. Dan program ini harus terus dikuatkan secara sistem informasi. Nah untuk Kementerian Perhubungan saya pikir yang paling penting ini tadi kalau yang udara itu diperketat pada screeningnya, tetapi yang darat ini sebenarnya harus dipantau pada titik-titik transit. Karena kita melihat potensi penularan itu justru di tempat-tempat transit, bukan sekedar kendaraan ya, tapi potensi penumpukan selama perjalanan, itu yang penting. Oke, Pak Hermawan, coba kita lihat ya, grafis juga dari sumbernya Kementerian Perhubungan soal moda transportasi apa yang akan dipakai oleh para pemudik. Ini memang dominan adalah mobil pribadi ya. 35,5%,
mereka itu mudik menggunakan mobil pribadi, tentunya ini adalah jalur darat, ya. Kemudian sepeda motor 18,8%, ya. Kemudian bus 12,7%, kereta api 9,1% itu menggunakan darat semua, dan juga travel 7,2 yang menggunakan pesawat 10,9%. Ya, Ibu Adita, jadi posisinya sekarang memang majority menggunakan darat, dan titik-titik yang harus diwaspadai menurut Mas Hermawan tadi adalah titik-titik transit sebetulnya, di mana kemungkinan perjumpaan antar manusia di sana. Gimana Kementerian Perhubungan melihat itu? Ya, sepakat sebenarnya dengan Prof. Hermawan ya. Jadi betul sekali bahwa potensi bisa terjadi itu di titik-titik transit yang mungkin kita bisa sebut rest area ya. Tempat mereka berhenti istirahat, kemudian kan berkumpul dengan para pelaku perjalanan yang lain. Nah, ini yang kemudian kami juga koordinasikan bersama pihak kepolisian dan juga pengelola jalan tol untuk bisa melakukan random testing itu di titik-titik itu. Gitu. Jadi kita menangkap para pelaku perjalanan yang sebenarnya kan dihimbau untuk tetap melakukan screening ya, menggunakan rapid antigen atau ginos gitu. Nah, tetapi ketika di random testing mereka tidak bisa menunjukkan, di tempat itu juga langsung akan dilakukan testing. Dan ini pihak kepolisian juga sudah menyampaikan bahwa akan dilakukan beberapa random testing di beberapa simpul-simpul transit. Dan ini yang kita harapkan bisa menjaring tadi pelaku perjalanan sehingga ketika sampai ke tujuan setidaknya mereka sudah terscreening negatif. Ketika terjadi positif ya kita akan segera tindak lanjuti Mas Budiman untuk kemudian dibawa ke tempat rumah sakit terdekat. Oke, baik, saya kembali ke Heri Trianto dari Satgas COVID. Heri, jadi setelah kemudian melihat bahwa upaya pemerintah untuk melarang mudik juga kelihatannya tidak sepenuhnya orang akan pulang kampung lah dengan segala cara. Sebetulnya apa yang akan dilihat dan kemudian diantisipasi oleh Satgas melihat mobilitas yang begitu tinggi? Tapi jawaban Heri setelah jeda berikut ini.